Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Syafira dari 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Sunan Gresik. Nama asli dari Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Maulana Malik Ibrahim sering disebut juga sebagai Syekh Maghribi, bahkan sebagian rakyatnya menyebut sebagai kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim merupakan saudara dari Maulana Ishaq, yaitu ulama dari Samudra Pasai. Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq adalah putra dari seorang ulama Persia yang bernama Maulana Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Perjalanan awal Maulana Malik Ibrahim, beliau pernah bermukim di Campa selama 13 tahun sejak tahun 1379. Ia bahkan menikahi putri raja di sana dan memiliki 2 keturunan, yakni Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtada alias Raden Santri. Merasa cukup dengan perjalanan dakwahnya di negeri itu, akhirnya Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, desa yang pertama kali dikunjunginya adalah Desa Sembalo yang merupakan wilayah kekuasaan Majapahit. Aktivitas pertama yang dilakukannya adalah berdagang dengan cara membuka warung. Warung tersebut berisikan kebutuhan pokok yang harganya murah. Bahkan secara khusus juga Maulana Malik Ibrahim membuka pengobatan gratis untuk masyarakat di sana. Tidak lupa, Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru untuk bercocok tanam. Ia juga merangkul kasta bawah yang saat itu diasingkan atau dicampakkan oleh Hindu. Setelah melalui berbagai perjalanan, akhirnya Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Makamnya terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Sandika, saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menceritakan biografi Sunan Ampel. Menurut Babat Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, Sunan Ampel di masa kecilnya dikenal dengan nama Raden Rahmat. Beliau merupakan putra tertua Maulana Malik Ibrahim yang lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, yang kemudian dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Nama Ampel sendiri diidentikan dengan nama tempat di mana ia lama bermukim, di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya, yaitu Kecamatan Wonokromo. Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Murtada, sang adik. Tahun 1440 sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang. Setelah 3 tahun di Palembang, kemudian ia berlabuh ke daerah Gresik. Dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya, seorang putri dari Campa bernama Dwarawati yang dipersunting salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya. Sunan Ampel menikah dengan putri seorang adipati di Tuban, yaitu Dewi Chandrawati. Dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putra dan putri. Di antaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di Ampel Denta yang berawa-awa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia membangun dan mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan di mancanegara. Di antara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebarnya untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Syafi'i, namun kepada para santrinya ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Dialah yang mengenalkan istilah moh lima, yaitu moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yaitu seruan untuk tidak berjudi, tidak meminum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Sekian biografi
biografi Sunan Ampel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mariani, kelas 12 IPS 1. Saya akan membawakan Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama yang merupakan anggota dari salah satu wali Songo yang lahir pada tahun 1442 Masehi. Selain sebagai ulama dan pendakwah, Sunan Giri juga memerintahkan di kerajaannya, yaitu Kerajaan Giri Kradaton. Pada tahun 1487 Masehi, yang kedudukannya di Gresik, Jawa Timur. Masa pemerintahan Sunan Giri berkisar 20 tahun. Sunan Giri sendiri mempunyai julukan atau nama yaitu Raden Paku, Joko Samudra, dan Muhammad Ainu Yakin. Sunan Giri berdakwah lewat karya-karya seninya yang dia ciptakan seperti jamuran, liriran. Ketika kerajaan Majapahit berpecah belah menjadi kabupaten-kabupaten kecil, Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayah dengan cara mengangkat dirinya sendiri sebagai penguas Giri Kedaton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Wapian Fauzi akan sedikit menjelaskan tentang biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati yang sering disebut Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang adalah cucu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Bonang diperkirakan lahir pada tahun 1485 Masehi dari seorang putri adipati dari Tuban. Dalam berdakwah, Raden Makdum Ibrahim sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Sunan Bonang juga menciptakan seni sastra yang disebut suluk. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam yang dianggap asli adalah yang berada di kota Tuban. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari wali Songo yang berasal dari Tuban dan terkenal karena telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga adalah anak dari Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawangun. Beliau lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dari keluarga bangsawan Tuban dengan nama asli Raden Syahid atau Raden Sahid. Beliau juga memiliki beberapa nama lain seperti Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Berangti, dan Raden Abdurrahman. Dalam satu keterangan, menurut sejarah, Sunan Kalijaga memiliki 3 orang istri, yakni Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah dan memiliki 3 anak, yakni Raden Umar Syahid atau Sunan Muria, Dewi Rukoyah, dan Dewi Sofia. Sementara itu, dari pernikahannya dengan Siti Zainab yang merupakan anak dari Sunan Gunung Jati dan dikaruniai 5 anak, yakni Ratu Pembayun, Nyai Ageng Panegak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Lalu dari pernikahannya dengan Siti Hafsah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, belum diketahui secara jelas siapa nama putranya. Sunan Kalijaga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwahnya menggunakan petunjukan wayang yang saat itu sangat-sangat digemari oleh masyarakat. Strategi dakwah ini berhasil, salah satunya karena petunjukan yang dibuat Sunan Kalijaga tidak mematok harga bagi siapa saja yang melihat.
Penampilan yang dekat dengan rakyat ini menjadikannya mudah diterima dibanding para wali lainnya yang berdakwah dengan menggunakan jubah. Sunan Kalijaga juga menyisipkan beberapa falsafah Islam ke dalam nilai-nilai budaya setempat. Salah satunya adalah filosofi urip iku urup yang bermakna bahwa hidup hendaknya memberi manfaat bagi orang di sekitar. Bagi masyarakat yang kala itu masih menganut kepercayaan lama, cara dakwah beliau menjadi mudah diterima karena tidak menentang adat istiadat yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hananul Anisha dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran Raden Manahararasa. Adapun ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hashim dari Palestina. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun. Ia juga telah berkelana kepada berbagai negara. Dari usia mudanya itu ia mempunyai ilmu yang banyak. Maka ketika pulang ke tanah leluhurnya, yaitu Jawa, ia tidak merasakan kesulitan untuk melakukan dakwah. Menyusul berdirinya Kesultanan Demak Bintoro dan atas rasa persetujuan dari ulama lain, Sunan Gunung Jati juga mendirikan Kesultanan Cirebon atau dikenal dengan Kesultanan Pakuwati. Sunan Gunung Jati satu-satunya wali sanga yang menjadi pemimpin di pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu dari Raja Pajajaran untuk menyebar agama Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang lugas. Ia juga mendekati rakyat untuk membangun infrastruktur seperti jalan-jalan penghubung antar wilayah. Sunan Gunung Jati bersama anaknya Maulana Hasanuddin, ia melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat menyerahkan secara sukarela kepada Sunan Gunung Jati penguasaan wilayah Banten tersebut yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mengundurkan diri dari jabatannya hanya untuk menekuni dakwah. Kekuasaan tersebut dipindahkan kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Semedung sekitar 15 km sebelum kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang penjelasan Sunan Derajat. Nama kecil Sunan Derajat adalah Raden Qasim. Ia termasuk anak dari Sunan Ampel. Dengan demikian, ia bersaudara dengan Sunan Bonang. Diperkirakan Sunan Derajat yang bergelar Raden Syarifuddin ini lahir pada 1470 Masehi. Tugas pertama dari Sunan Derajat ialah berdakwah di pesisir Gresik melalui laut. Kemudian, ia terdampar di Dusun Jolog, pesisir Banjarwati atau Lamongan. Setahun berikutnya, Sunan Derajat berpindah ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat, Pacirian, Lamongan. Dalam pengajaran Tauhid dan Akidah, Sunan Derajat mencontoh dari ayahnya langsung dan tidak banyak mendekati budaya lokal. Cara penyampaiannya mengadaptasi kesenian yang dilakukan Sunan Muria dan banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, peningkatan kemakmuran masyarakat. Tambang mencapat pungkur disebut sebagai ciptanya. Gamelan Singo Mangkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal sebagai seseorang yang bersahaja dan suka menolong. Ia juga banyak mengasuh anak-anak yatim dan fakir miskin di pondok pesantrennya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.